Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fida. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir tentang mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Sedikit yang saya ketahui tentang berkoperasi yaitu kayak merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang dimana individu kelompok bekerja sama untuk kepentingan bersama. Dan juga koperasi itu biasanya didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama. Dan ada juga kayak beberapa prinsip keanggotaan sebuah koperasi, yaitu kayak terbuka dan sukarela, yaitu kayak koperasi terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat gitu. Terus juga ada kayak kendali oleh anggota. Jadi itu kayak maksudnya itu kayak setiap anggota memiliki hak yang sama gitu untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Kalau kayak sebelum kayak mengadakan rapat, jadi itu kayak anggota ada haknya untuk berbicara. Dan juga ada itu kayak kayak otonomi dan kemandirian. Itu kayak maksudnya tuh kayak itu koperasi dikelola secara independen, kayak nggak boleh ada campur tangan dari pihak luar. Jadi kayak orang yang di dalam organisasi sih yang bisa mencampuri itu urusan, bukan nggak boleh menerima kayak cuma orang asing mau tiba-tiba kayak kasih kayak masukan ke koperasi, dan dia bukan termasuk anggota, itu tidak boleh. Ada juga kalau di koperasi kan pasti ada kayak namanya pendidikan sama pelatihan. Nah, terus itu koperasi kayak memberikan pendidikan sama pelatihan kepada anggota, pengurus supaya supaya meningkati kemampuannya mereka begitu dalam mengelola koperasi. Ada juga kalau kayak banyak ini tidak modal yang kasih masuk anggota kayak sumbangkan ke dalam organisasi. Terus nanti kayak ada jasa yang terima. Jadi terima itu anggota kalau dia besar modalnya masuk di organisasi yang sumbangkan toh. Jadi kayak ada balas jasanya. Itu kayak semakin banyak yang disumbangkan masuk ke organisasi, dia akan atau menabung masuk organisasi, dia akan nanti banyak dia terima dari organisasi tersebut. Ada juga kayak fungsi bisnis koperasi. Yang pertama itu kayak pemenuhan kebutuhan bersama, ada pembelian bersama, penjualan bersama, ada pemberdayaan ekonomi, partisipasi demokratis, pembagian keuntungan, pendidikan dan pelatihan, solidaritas dan kemandirian, dan juga pembangunan komunitas. Itu kayak ada 9 fungsi berkoperasi. Ada juga langkah-langkah umum dalam pendirian bisnis koperasi, yaitu kayak penyusunan rencana bisnis. Kayak langkah utamanya itu tuh kayak merumuskan rencana, kayak visi misinya, tujuannya, strategi juga, dan proyeksi keuangan koperasi. Selanjutnya itu kayak ada pengumpulan anggota. Di situ kayak itu koperasi membutuhkan minimal jumlah anggota. Terus kayak itu anggota, calon anggota kemudian mendaftar terus bisa berkontribusi dengan memasukkan modal yang pertama, modal awal. Terus tuh kayak ada pembentukan badan pengurus. Itu kayak itu anggota koperasi kayak harus memiliki badan pengurus gitu ya, supaya bisa bertanggung jawab yang mengelola koperasi sehari-hari. Terus kayak itu tuh terdiri dari ketua, ada sekretarisnya juga, ada bendahara sama anggota koperasi. Terus tuh ada lagi penyusunan akta pendirian. Itu kayak termasuk dokumen formal yang mengatur itu berdirinya ini suatu koperasi. Terus kayak isinya tuh ada nama koperasi, tujuannya juga sama alamatnya, ada struktur organisasi, ada hak dan kewajibannya anggota, sama aturan-aturannya ini koperasi. Karena kalau nggak ada aturannya, hancur juga koperasi kalau tidak pakai aturan. Jadi harus pakai aturan. Jadi kalau ini penyusunan akta pendirian itu kayak penting juga. Ada juga perangkat organisasi. Kalau ini tuh kayak struktur organisasi yang digunakan kayak mengelola juga mengawasi, sama mengawasi kayak kegiatannya koperasi. Terus
ini tuh kayak perangkat organisasi, ada terdiri dari beberapa elemen juga, kayak apa ya, kayak utama itu yang kayak bertanggung jawab atas fungsi-fungsi kunci dalam operasional koperasi. Terus ada perangkat organisasi koperasi terdiri atas yang ada tuh kayak rapat anggota sama ada pengurus, ada badan pengawas sama manajer unit usaha. Jadi tuh kayak itu pengurus koperasi atau anggota koperasi itu kayak apa bagian dari pentingnya struktur organisasi koperasi. Yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari kayak dan perencanaan juga supaya mencapai tujuan koperasi. Terus terdiri juga dari beberapa anggota, di antara lainnya itu kayak ada ketua, ada sekretaris sama bendahara. Setelah belajar ini ekonomi koperasi dan UMKM tuh kayak bisa membedakan kalau itu koperasi yang jalan jalan naik motor itu bonceng itu koperasi termasuk koperasi yang tidak sehat. Nah, sedangkan ini yang pelajari yang diajarkan dari mata kuliah koperasi ekonomi koperasi dan UMKM itu dia termasuk sehat. Kalau itu yang bonceng naik motor itu tidak sehat karena itu kayak sama halnya rentenir kayak gitu ya. Itu yang tidak sehat. Ada juga definisinya koperasi, itu kayak itu koperasi bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingannya bersama. Ada perbedaannya. Kalau koperasi dia tuh kayak tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraannya anggota, bukan mencari untung yang besar-besar. Terus kalau firma dia sendiri untuk mencari keuntungan yang besar dia bagi pemilik perusahaan sendiri. Terus kalau PT itu untuk memperoleh dia laba yang besar untuk megang kayak untuk itu tuh tujuannya itu dia PT dia tuh kayak untuk pegang saham cari memperoleh laba yang besar untuk yang pegang itu sahamnya. Kalau persekutuan komanditer itu kayak atau CV itu tuh kayak bertujuan dia mencari keuntungan dia bagi para sekutu aktif dan sekutu pasif. Ada perbedaan struktur kepemilikan, ada perbedaan pengambilan keputusan sama perbedaan sifat demokratis. Yang kemarin itu tuh terakhir kemarin yang kuingat itu kalau itu materi itu partisipasi anggota koperasi itu kayak itu partisipasinya anggota koperasi itu kayak penting untuk keberlanjutan koperasi. Itu bentuknya partisipasi anggota itu kayak mengambil keputusan sama kegiatan koperasi sama kontribusi modal. Ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi itu. Partisipasi itu yang pertama itu kayak motivasi pribadi, komunikasi manajemen sama kesadaran anggota. Ada juga itu peran pengurus manajemen yang kayak tanggung jawab pengurus. Itu kayak itu pengurus itu kalau mengelola koperasi itu harus transparan supaya itu anggotanya percaya sama dia. Terus ada juga strategi manajemen. Kalau itu manajemen harus aktif untuk mengajak juga sama memotivasi anggota supaya terlibat dalam koperasi gitu ya. Ada juga tentang partisipasi anggota itu kayak ada dua itu hambatan struktural sama masalah kepercayaan. Proses pengambilan keputusan itu kayak ada dua, proses demokratis sama teknik pengumpulan pendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.